Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ada shalom. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini rindu akan berkati Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mengundang Roh Kudus tengah-tengah kita hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kita bakal mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu sepanjang hidup kami, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau datang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu memuji menyembah Kau saat pagi hari ini. Penuhi kami dengan urapan-Mu, ampuni kami, layakkan, kuduskan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Katakan Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus.
Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu saat pagi hari ini. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami, berkati kami Tuhan, ampuni kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Merindukan Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami Tuhan, yang rindu dan haus akan Kau saat pagi hari ini. Kami rindukan Tuhan, jamahan kuasa-Mu Tuhan mengurapi pribadi lepas pribadi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Layakan kami. Kami memulai Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin.
Saya mudah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang berkata, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Untuk kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa
Tuhanku Yesus dan Roh Kudus, kami beri hormat hanya kepadamu saja. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa dan kemuliaan. Kami adalah hamba-hambamu, biar kami boleh tunduk dan hormat kepadamu saja. Sebentar kami akan mendengarkan suaramu Tuhan. Perdengarkan suaramu lewat hambamu ini. Hamba terbatas ya Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Pimpin hambamu oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya hamba dapat menyampaikan seluruh isi hatimu, apa yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami, domba-dombamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin setiap kami oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti setiap perkataan firman-Mu dengan benar. Segala roh penghalang yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar pintu mata, pintu telinga, pintu hati, pintu iman setiap kami yang tertutup bagi firman Tuhan terbuka dalam nama Yesus. Kau beracara di tengah-tengah ibadah ini ya Tuhan. Pimpin dari saat pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona, kita masih diberikan kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Saudara, walaupun kita terikat dengan protokol kesehatan, harus mengenakan masker, menjaga jarak, dan sebagainya. Tapi tetap kita patut bersyukur kepada Tuhan, amin. Karena kita semua saat ini diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat berbakti kepada Dia. Saudara, mengenai virus corona, saudara. Karena pandemi virus corona ini dampaknya sangat besar bagi dunia. Bukan bagi kita saja, tapi bagi dunia. Seluruh dunia mengalami dampak daripada pandemi virus corona ini. Banyak kerugian yang bangsa-bangsa hadapi, kesukaran terjadi di mana-mana. Saudara, bagaimana saya katakan kesukaran terjadi di mana-mana? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Akibatnya banyak orang yang menganggur. Yang tadinya mendapatkan income gaji dari perusahaan itu setiap bulan, saat ini karena diberhentikan, saudara, mereka jadi harus hidup berkekurangan, miskin, saudara. Dan mereka berusaha untuk mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Banyak yang menjajahkan makanan yang dibuatnya di jalan-jalan. Saudara, hal ini sangat menyedihkan. Sebab apa? Banyak orang juga yang tidak percaya dengan kue-kue atau makanan tersebut. Karena kita tidak tahu kebersihannya. Apakah steril? Apakah pada saat pengemasannya itu dalam keadaan higienis? Saya pun termasuk orang yang susah untuk menerimanya, saudara. Ya, saudara, memang kasihan. Kesukaran itu melanda saat ini di dunia, bukan di Indonesia saja. Saudara, pada saat sebelum pandemi virus corona, di Afrika Timur itu tiba-tiba timbul belalang. Ribuan, saudara, ribuan belalang di daerah Afrika Timur, di Bangladesh, Ethiopia, Uganda, Kenya, Somalia, saudara. Tiba-tiba itu belalang jumbo timbul ribuan. Dan akibatnya semua tanaman-tanaman yang ada di lahan habis dilahap oleh belalang tersebut. Kita bisa bayangkan, saudara, tanaman untuk mereka makan habis dilahap. Timbul kelaparan, saudara, di sana. Kemudian di Tiongkok juga timbul itu jutaan belalang di sana, saudara. Dan orang-orang di Tiongkok itu memelihara itik. Dilepaskannya ribuan itik untuk memakan belalang-belalang tersebut.
Saudara-saudara, ini menyebabkan kerugian dan menyebabkan kelaparan juga bagi manusia. Saudara, di India dengan tiba-tiba ada kodok warnanya kuning, kodok jumbo warnanya kuning, tiba-tiba muncul begitu banyak dan suaranya itu sangat mengerikan. Bukan di India saja saudara, di Sabah Malaysia pun timbul seperti itu. Kalau kita katakan mungkin terbang dari India ke Sabah, enggak mungkin kodok terbang. Ya kan? Jadi timbul dengan tiba-tiba begitu banyak saudara. Saudara, ini sangat merugikan. Ya, saudara tahu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu tanda-tanda zaman. Kita harus perhatikan tanda-tanda zaman. Sebab Tuhan dalam Alkitab mengatakan apa? Sebelum Tuhan datang, maka kelaparan akan terjadi. Kesukaran akan bertambah-tambah. Selain terjadinya gempa bumi, saudara, tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Kesukaran bertambah-tambah. Ini tanda-tanda zaman yang kita harus perhatikan. Bahwa tanda-tanda ini menandakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus akan segera datang. Kita punya mata, saudara, kita akan melihat tanda-tanda di sekitar kita. Ya, sesuaikan dengan Alkitab. Ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara tahu bahwa satu kali semua saudara dan saya dan seluruh umat manusia di muka bumi ini akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Setiap kita, saudara dan saya, akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-10 sampai 12. Roma 14 coba ditampilkan dari atas ya. Dari atas itu ke depan. Coba kita baca bersama, 2, 3. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. 11. Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jelas saudara, semua kita, bahkan seluruh dunia, semua manusia, tidak ada yang bisa luput dari tahta pengadilan Allah. Dan kita lihat lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca bersama, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, ini yang kita harus perhatikan, saudara. Kita semua pasti harus menghadap tahta pengadilan Allah. Siapa yang akan menjadi hakim saat itu, saudara? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita semuanya. Semua yang mati akan dibangkitkan. Dengan bersama-sama kita yang hidup, saudara, akan menghadap tahta pengadilan itu. Dan semua buku di hadapan tahta pengadilan itu akan dibukakan.
Semua perbuatan manusia akan dibacakan lewat buku itu, saudara. Buku saudara, buku saya. Semua kita ditelanjangi. Apapun segala perbuatan kita akan dibacakan, saudara. Kita akan ditelanjangi. Saudara, saat itu yang bertahta di atas, yang duduk bertahta di atas tahta pengadilan adalah Tuhan Yesus. Disertai dengan kemuliaan surga. Disertai dengan beribu-ribu malaikat yang menyertai saat itu, saudara. Saya bisa bayangkan pengadilan itu sungguh luar biasa. Sangat mulia, sangat agung dan sangat besar. Dan semua orang bertukuk lutut di hadapan tahta pengadilan itu. Saya bisa bayangkan begitu banyak orang yang menangis. Menyesal akan segala perbuatan mereka. Karena selama dia hidup di dunia ini mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka berbuat jahat. Mereka menentang Tuhan. Dan saat itu mungkin mereka berseru sambil menangis, Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Saya berjanji mau bertobat. Tetapi saya katakan, firman Tuhan mengatakan saat itu tidak ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri lagi saat itu. Itu adalah saat keputusan terakhir dari Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri kita lagi. Itu vonisnya, saudara, saat itu. Keputusan yang terakhir. Saudara, mengapa Tuhan Yesus yang ditentukan oleh Allah Bapa untuk menghakimi manusia? Saudara, sebab Tuhan Yesuslah yang telah turun ke dalam dunia ini, mati di kayu salib menebus dosa dunia ini. Dosa saudara dan saya. Kita ini jadi miliknya Tuhan sebenarnya. Semua manusia itu adalah miliknya Tuhan, saudara. Kalau kita miliknya Tuhan, maka milik kita akan menjadi milik Dia. Hak kita menjadi milik Dia. Oleh karena itu, saudara, kita tidak bisa lagi mengatakan ini tubuh saya. Saya punya hak dong untuk melakukan ini dan itu atas tubuh saya. Saudara, kalau demikian saudara tidak mengerti bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, apabila engkau makan, apabila engkau minum, apabila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Saudara, kita mesti hati-hati, saudara. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Berarti kesempatan ini kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi diri kita, mengkoreksi diri kita. Apakah selama ini kita masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan? Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita segera bertobat, saudara. Karena saat inilah saat yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Kalau sampai sudah menghadap tahta pengadilan Allah, sudah tidak ada kesempatan lagi. Tinggal tunggu divonis apa. Saudara, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-25. Nanti saudara bisa baca ayat 31 sampai akhir. Bahwa hakim yang adil itu Tuhan Yesus. Dia duduk di atas tahta pengadilan Allah, dia seperti gembala. Yang akan memisahkan antara domba dan kambing. Dikatakan seperti gembala yang memisahkan antara domba dan kambing. Dan saat itu saudara-saudara, semua buku perbuatan manusia akan dibukakan satu-satu. Ini buku perbuatan si A. Setelah dinilai oleh Tuhan, kamu A, ikut barisan sebelah kanan. Yang dikatakan golongan domba, orang benar. B, dibacakan buku perbuatannya. Dinilai oleh Allah. Lalu dikatakan kamu masuk barisan sebelah kiri.
Karena perbuatan-perbuatannya jahat, saudara. Seterusnya begitu. Saya yakin saat itu malaikat-malaikat Allah yang begitu banyak membantu Tuhan Yesus membukakan buku-buku perbuatan manusia. Saudara, alangkah bahagianya kalau saudara dan saya kedapatan dan dinilai kita masuk dalam golongan domba sebelah kanan. Sebab orang yang masuk dalam barisan sebelah kanan ini domba, saudara, dikenakan pakaian putih. Sebab mereka ini tidak mencemarkan pakaiannya dan mereka berhak berjalan bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Enak sekali, bahagia sekali, saudara, sukacita sekali. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus dambakan ini. Kita harus rindukan, saudara. Jangan sampai kita saat kita menghadapi tahta pengadilan, Tuhan menilai kita masuk sebelah kiri. Barisan sebelah kiri. Alangkah menyesalnya, saudara-saudara. Dan menyesalnya itu selama-lamanya. Sebab apa? Kita akan dimasukkan dalam api yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita dambakan, saudara. Sekarang, saudara, yang penting bagaimana kita sih mengelola hidup kita ini. Bagaimana kita mengelola hidup kita supaya pada saat menghadapi tahta pengadilan, kita dinilai untuk masuk dalam golongan domba. Kita belajar dari firman Tuhan saat ini, saudara. Saudara dan saya tahu bahwa saudara dan saya adalah milik Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Jangan lupa itu. Oleh karena itu, saudara dan saya harus mengelola hidup kita ini. Mengelola tubuh kita ini harus selaras, sepikiran, seperasaan dengan Allah. Atau kita harus mengolah tubuh kita ini, hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Yang jadi masalah, apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Apa kehendak Allah supaya kita ini dapat mengelola hidup kita sesuai dengan kehendaknya Dia? Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Ya, di sini kita baca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dikatakan harus serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya siapa, saudara? Siapa anaknya? Yesus. Ini merupakan kehendak Allah dalam hidup kita. Mau tidak mau, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus kelola hidup kita. Dan kita harus mencapai apa yang Allah kehendaki, yaitu serupa dengan Yesus. Mari katakan bersama-sama, kita harus serupa dengan Yesus. 2, 3. Kita harus serupa dengan Yesus. Ingat itu. Saudara, Yesus telah memberikan teladan bagi saudara dan saya. Maka Yesus berkata dalam Alkitab, dikatakan apa? Aku telah memberikan teladan kepadamu. Berbuatlah seperti apa yang aku telah perbuat kepadamu. Untung saudara-saudara, Allah itu bukan menyuruh kita serupa dengan Yesus, tapi tidak diberikan teladan bagi kita. Mencontoh siapa? Tapi Yesus diturunkan ke dalam dunia ini untuk memberikan teladan bagi saudara dan saya. Kita coba perhatikan hidup Yesus itu bagaimana sih? Kita harus menyerupai Dia. Kita harus serupa dengan Dia. Mempunyai gaya hidup seperti Dia. Cara hidup seperti Dia. Saudara-saudara, Yesus selama di dunia ini, begitu banyak tantangan yang dihadapi. Banyak penderitaan yang dialami.
Mau dilempari batu, mau dibunuh. Mau dicari-cari kesalahannya supaya bisa ditangkap, bisa diadili. Bisa ditangkap, saudara-saudara, dipenjarakan. Yesus saat itu adalah manusia 100%, saudara. Itu juga punya perasaan khawatir dan takut. Tapi apa yang dilakukan Yesus selama dia menghadapi semua itu selama di dunia? Dikatakan dalam Alkitab, pagi hari sebelum matahari terbit, dia sudah datang berdoa kepada Bapa. Malam hari sebelum matahari terbenam, Yesus datang ke bukit untuk berdoa sambil menangis dan mengerang. Ini satu bukti, saudara, Tuhan Yesus saat itu juga dia merasakan ketakutan. Sebagai manusia 100% selama di dunia ini. Dia merasakan ketakutan, merasakan kekhawatiran. Oleh karena itu dia serahkan seluruh permasalahan hidupnya dan seluruh kehidupannya hanya kepada Bapaknya. Dia beriman hanya kepada Bapaknya sebab Bapaknya saja yang sanggup menyelamatkan dia. Yang diwujudkan lewat ketaatannya sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, iman itu bukan hanya dengan kata-kata, saya beriman kepadamu Tuhan bahwa Engkaulah juru selamat. Engkaulah Tuhan. Lalu kita duduk di gereja sebagai bukti saya orang percaya kepada Tuhan. Tidak cukup. Iman itu harus diwujudkan lewat perbuatan seperti Yesus. Dia beriman kepada Bapaknya, dengan diwujudkannya dia tetap taat melakukan apa perintahnya. Perintah Bapa, dia harus mati di kayu salib. Dia lakukan, saudara-saudara. Ketaatan Yesus ini menuruti akan perintah-perintahnya Bapa. Dia sangat tunduk dan hormat kepada Bapaknya. Nah, saudara dan saya, saudara-saudara, kita dalam menghadapi masalah yang berat sekalipun, ya, kita tidak seberat Tuhan Yesus. Banyak sekali masalah yang kita hadapi, mungkin masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, dan sebagainya. Yang kita harus mencontoh Yesus, bagaimana Yesus melakukan, menjalankan, menyelesaikan masalahnya. Dia mempunyai iman kepada Bapa di surga. Dia beriman kepada Bapa di surga. Dan saudara dan saya seharusnya demikian. Kalau kita mau mencontoh Yesus, meneladani Yesus, kita juga harus mengambil caranya Yesus. Kita pun harus beriman kepada Bapa di surga. Sebab hanya Bapa di surga yang sanggup menyelesaikan masalah hidup kita. Yang sanggup menyelamatkan kita, yang sanggup menolong kita. Tapi diwujudkan dengan turut mengikuti segenap perintah dan firman Tuhan. Harus diwujudkan dengan menuruti segenap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, dia tetap menuruti akan perintah Bapaknya harus mati di kayu salib. Dia taat. Begitu saudara dan saya, kalau kita mau seperti Yesus, harus mencontoh Yesus seperti itu. Ya, saudara, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa di surga. Hanya Bapa yang sanggup menolong kita, yang sanggup menyelamatkan kita, disertai dengan tunduk menuruti segenap perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan katakan taat, ya taat. Beribadah dengan setia, beribadah dengan setia. Ya saudara, itu contoh daripada Yesus. Dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus tahu nggak kalau mati di kayu salib itu menderita? Tahu. Makanya pada saat dia di Taman Getsemani, doanya itu sampai keluar peluh darah. Sebagai bukti dia manusia yang timbul ketakutan yang luar biasa dalam dirinya. Sampai dikatakan dalam doanya, Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Ini berbicara manusia dagingnya, saudara, yang ketakutan saat itu. Tapi luar biasa dia tunduk kepada Bapaknya. Sebagai dia beriman kepada Bapaknya diwujudkan, dikatakan apa? Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Dia turuti akan perintah Bapaknya. Dia lakukan, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia, dia lakukan.
Ya, saudara-saudara, kalau kita mau serupa dengan Yesus, kita harus sama. Cara-caranya Yesus kita terapkan dalam hidup kita. Kita serahkan sepenuhnya permasalahan kita ke dalam tangan Bapa. Dan harus disertai dengan tunduk, mengikuti, menjalankan perintah dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, kalau kita mau serupa dengan Yesus, kita harus berpegang pada jalan-jalannya Yesus. Saudara, jalan Yesus itu berbeda dengan jalan dunia. Lihat, ketika Tuhan Yesus dihina, dia tidak membalas hina lagi. Ketika Tuhan Yesus diolok, dia tidak membalas olok lagi. Ketika Tuhan Yesus dijahati orang, dia tidak membalas kejahatan tapi dengan kebaikan. Ketika Yesus diludahi, dia tidak membalas ludah lagi sama orang itu. Ini jalannya Yesus. Dan saudara dan saya, kalau kita mau serupa dengan Yesus, mari kita mengisi hidup kita dengan jalan-jalannya Yesus. Saudara, ketika kita dibenci orang, jangan membalas kebencian, tetapi mengampuni dia dan mengasihi dia. Ketika kita dijahati oleh orang, saudara, jangan balas kejahatan. Harus balas dengan kebaikan. Orang yang menganiaya kita, kita jangan balas menganiaya, tetapi kita doakan. Minta Tuhan mengampuni dan mengubah dia. Jalannya Tuhan berbeda dengan jalan dunia, saudara-saudara. Bertolak belakang, paradoks. Kalau dunia, kalau orang membunuh, dia balas dengan membunuh. Ya, saudara, difitnah, kita balas dengan fitnah. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu cara dunia. Tapi kalau caranya Yesus, jalannya Yesus tidak. Bertolak belakang. Makanya Tuhan Yesus mengatakan gini, kalau engkau mau ikut aku, pikul salib. Pikul salib artinya apa, saudara? Kita harus menderita, mau melakukan, mau mengampuni orang itu. Memang kita sakit, saudara. Karena dia orang sudah fitnah kita, kita tidak bisa balas dengan fitnah lagi. Kita harus mengampuni dia, mengasihi dia, saudara. Malah orang yang berbuat jahat sama kita, lalu kita harus berbuat baik sama dia. Saudara, ini kita harus lakukan, saudara. Pikul salib kita harus lakukan, memang berat. Namanya pikul salib, saudara. Tapi ini jalannya Yesus yang kita harus lakukan. Isi hidup kita dengan jalan-jalannya Yesus. Berpegang pada jalannya Yesus. Supaya kita serupa dengan Yesus, saudara. Ya, ini jalan-jalan Yesus paradoks dengan jalannya dunia, saudara. Kemudian selanjutnya kalau kita mau serupa dengan Yesus, Yesus itu tidak berbuat dosa. Dia kudus. Makanya Yesus berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Dia kudus, saudara. Dan kita pun, saudara-saudara, kita harus menjauhi dari larangan-larangan Allah. Kita harus menjauhi dari larangan-larangan Allah. Apa sih larangan Allah dalam kehidupan kita, saudara? Jangan mencuri. Jangan menjadi saksi dusta. Kita harus berjaga, saudara, mulut kita. Jangan menginginkan milik orang lain. Baik itu berupa makanan mungkin. Enggak ada orangnya nih, saya ambil lebih aja. Enggak ketahuan. Berupa makanan, berupa barang, berupa manusia. Pokoknya milik orang lain jangan kita ambil. Jangan berbuat zina. Ya, pasangan suami istri jaga kerukunan, saudara. Saling mengasihi satu sama lain. Jangan saling menyakiti. Jangan ada yang berbuat zina. Dan banyak lagi, saudara, larangan-larangan Allah. Yang saudara dan saya tahu jangan kita lakukan. Yang saudara ini yang ada pada Yesus. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, saudara, mari kita ambil seperti cara-caranya Yesus.
Dalam menghadapi masalah yang berat apapun, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menolong, menyelamatkan kita. Dan sambil kita tunduk kepada perintah dan firman Allah, alias taat kepada firman Allah. Yang selanjutnya saudara, untuk seperti Yesus kita harus berpegang pada jalan-jalannya Dia. Artinya saudara, kita harus mengisi hidup kita dengan jalan-jalannya Tuhan, cara-caranya Tuhan. Ketika kita mengisi hidup kita dengan jalan-jalannya Tuhan, saudara, berarti kita menghidupi Yesus dalam kehidupan kita. Ketika kita menghidupi Yesus, artinya kita akan menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Kristus adalah kasih. Dan ketika kita ada Kristus dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih. Belas kasihan Allah ada pada kita. Kemurahan Allah ada pada kita. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada, kita akan dipakai menjadi terang dalam dunia ini. Menjadi berkat. Saudara, orang dunia bisa berbuat baik dari luar. Ya, mereka dianjurkan harus berbuat baik sama sesama orang. Tapi kita umat Tuhan berbeda dengan mereka. Kita bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi kita harus sempurna seperti Yesus sempurna. Bapa sempurna yang Tuhan inginkan seperti itu. Kita berbeda. Otomatis kalau kita menghidupi Kristus lewat kehidupan kita, kasih Kristus ada pada kita. Belas kasihan Allah ada pada kita. Kemurahan ada pada kita. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada, kita akan menjadi terang dalam dunia ini. Saudara, tugas ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebelum kita menghadap tahta pengadilan Allah. Dalam Matius pasal yang ke-25, nanti saudara baca di rumah. Ayat 31 sampai selanjutnya saudara. Bahwa pada saat itu dikatakan Yesus itu yang ada di tahta pengadilan berkata kepada orang yang sebelah kanan, "Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Luar biasa ya. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, ini tugas yang kita harus kerjakan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku sakit, aku di penjara, engkau datang menjenguk aku. Ini menggambarkan apa saudara-saudara? Perbuatan-perbuatan kasih. Perbuatan keadilan, kemurahan. Sebab apa? Sebab kita menghidupi Kristus lewat kehidupan kita. Kristus yang adalah kasih, penuh kemurahan, berlimpah kasih karunia-Nya akan dinyatakan lewat kehidupan kita. Jadi dimanapun saudara dan saya berada, kita akan dipakai menjadi terang. Apa fungsi terang? Menerangi orang-orang, setiap orang. Mereka hidup dalam kegelapan saudara. Kitalah yang akan menuntun mereka pada jalan-jalannya Tuhan. Masalah apapun yang mereka hadapi, mari kita berikan solusinya adalah Yesus. Kita punya kesaksian, berikan kesaksian, nyatakan itu kepada mereka. Kita adalah saksi-saksi Kristus ketika Kristus ada dalam hidup kita. Kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada saudara. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Supaya kamu pergi, dan aku akan mengutuskan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Pergi di sini bukan arti kita disuruh pergi kemana-mana. Pergi di sini artinya di mana saudara dan saya berada. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi terang dan berkat. Sehingga kita akan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara, ini tugas yang kita tidak bisa lalaikan. Sebab ini yang
diminta pertanggungjawab ketika kita di hadapan tahta pengadilan Allah. Dikatakan kepada orang yang sebelah kanan, masuklah engkau ke dalam kerajaan yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian dan sebagainya, saudara. Berarti tugas panggilan ini harus saudara dan saya lakukan sebelum kita menghadap tahta pengadilan Allah. Hal yang sebelah kiri dikatakan, terkutuklah engkau. Masuklah dalam api yang kekal bersama iblis. Saudara, dahsyat itu. Ngeri saudara. Sebab ketika aku telanjang, kau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan dan sebagainya, saudara. Karena apa? Hidup mereka jahat. Tidak seperti orang-orang yang mengikuti serupa dengan Yesus. Kalau kita bisa melakukan tugas panggilan itu dalam hidup kita, karena kita mengisi hidup Yesus, hidup kita sesuai dengan jalan-jalan hidupnya Yesus. Saudara mau amin? Ketika kita hidup serupa dengan Yesus, kita akan dipakai dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita akan terlaksana. Kita menjadi terang dalam dunia ini, menjadi berkat, dan pada saat kita menghadap tahta pengadilan Allah, kita akan siap, kita akan menyambut dengan sukacita. Pasti akan ada dalam barisan kanan, barisan domba. Aku akan berjalan bersama Yesus, berpakaian putih bersama Yesus. Saudara mau, saudara-saudara, amin? Dambakan itu, rindukan itu saudara. Dan kelola hidup kita mulai saat ini harus serupa dengan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapakku untuk firman-Mu yang Kau ajarkan pada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau menginginkan supaya kami boleh berkumpul bersama-sama Engkau satu kali dalam kerajaan-Mu. Engkau menginginkan supaya kami boleh berjalan bersama-sama Engkau Yesus dengan berpakaian putih. Orang-orang yang berpakaian putih adalah orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mampukan setiap kami untuk mengelola hidup kami ini ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kami boleh mempunyai gaya hidup, cara hidup seperti Yesus, Putra-Mu. Dan kami boleh menjauhi segala larang-larangan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya oleh Roh Kudus-Mu, kami semua yang mau taat kepada Engkau, dapat dimampukan untuk hidup serupa dengan Yesus. Bahkan sempurna seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami dambakan. Satu kali pada saat kami menghadapi tahta pengadilan-Mu, Engkau menilai kami masuk dalam golongan domba sebelah kanan. Dan kami akan mengenakan pakaian putih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang memampukan kami untuk dapat melakukan tugas panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur menyambut firman-Mu. Dan kami percaya mulai saat ini kami akan mengelola hidup kami dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, sukacita saya bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara. Dan kita bisa tetap beribadah walaupun ya ada sedikit-sedikit ribet-ribet lah. Gak apa-apalah. Yang penting hati kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Ya. Barangkali pengumuman bisa dilihat di sini ya, di buletin. Di belakang ini ya, ibadahnya. Sebetulnya kita sudah rindu sekali untuk mendoakan yang berulang tahun, tetapi mohon maaf kita tidak bisa melakukannya dulu sementara. Sekarang nanti kita kumpulin aja tahun depan sekaligus
rapel yang berulang tahun. Berarti semua jemaat maju nanti. Ya, kita beribadah nanti 2 minggu lagi. Ya, tetap 2 minggu lagi. Dan yang saya ingin pesankan adalah tolong jaga kehidupan kita dengan cara-cara protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang penting kita perhatikan begini. Jangan terlalu sering keluar kalau tidak perlu atau berkumpul-kumpul dengan orang lain gitu ya. Karena kita tidak tahu orang yang kita temui ketika berkumpul atau apa. Apakah di antara yang kita temui itu ada orang yang memang yang disebut OTG. Orangnya sehat tapi orang tanpa gejala sehat tapi dia sudah mengidap virus corona. Nah, ini yang bahaya ketika kita ketemu ngomong-ngomong atau apa atau jabat tangan, tahu-tahu virusnya pindah ke kita. Karena itu sering-seringlah cuci tangan, menghindari kita pegang misalnya begini, maaf ya. Tadi Ibu Lian pegang mic. Saya pegang. Misalnya orang yang pegang mic sebelumnya OTG kan virusnya pindah ke sini, dari sini pindah ke saya. Ya jadi sering cuci tangan, menghindari nempel virus. Uang ya, masalah uang. Jangan saudara pikir uang itu kita terima kembalian ya udah kantongin aja. Kembalian itu harus taruh di kantong plastik. Karena kita tidak tahu nih dalam uang kembalian itu ada virusnya apa enggak. Nanti di rumah setrika. Nah, saudara, uang saudara nanti setelah amplop dirobek dihitung itu langsung masuk ke laundry saudara-saudara. Di laundry maksudnya disetrika oleh Helen. Semua disetrika dulu baru dikumpulin. Demikianlah saudara-saudara kenapa itu harus kita lakukan dengan disiplin ya. Jadi saya sangat berharap kita tetap diberikan kesehatan tidak sampai terkena virus corona. Karena itu jaga-jaga ya saudara-saudara. Jangan ada yang bilang aduh berlebihan amat sih, lebay amat. Enggak. Karena memang demikianlah seharusnya. Jaga jarak. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah. Jangan kumpul-kumpul, kalau bisa sementara ini jangan. Ya, mengingat virus ini kan belum ada vaksinnya. Cuma suara-suara di luar aja. Di Rusia katanya putrinya presiden sudah disuntik vaksin. Apa betul? Ya. Jadi tolong jaga kesehatan dan juga jangan lupa miliki kerinduan tiap hari untuk membaca firman. Saya tiap pagi sudah mulai lagi membuat renungan, saudara-saudara. Saya membuat renungan ayat-ayat yang jarang sekali dikhotbahkan. Ya, ayat-ayat yang selama saya jadi orang Kristen belum pernah dengar dikhotbahkan, justru saya coba kupas. Saya coba gali supaya jemaat di Perigi dan Kelor lebih memahami. Dan bagi saya yang paling penting adalah jemaat Perigi dan Kelor menjadi pribadi yang bukan suka mendengar saja, tetapi lebih suka lagi sekarang mulai membaca dan menggali firman Tuhan. Karena itu saya sudah mulai lagi tiap pagi coba membuat renungan dan disampaikan, dimasukkan dalam info Perigi. Cuma yang saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang membacanya. Kemudian juga saya sangat rindu adanya saran, kritikan-kritikan yang membangun untuk saya lebih lagi bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih memberkati. Ya. Jadi kalau ada saran-saran, tulis aja, kasih saya Pak, saran saya begini nih, gitu ya. Saya rindu sekali
Sekaranglah waktunya. Kalau orang Islam tiap hari ada yang belajar ngaji, kenapa orang Kristen tidak tiap hari belajar membaca firman Tuhan? Mendalami dan menggali firman Tuhan. Itu kerinduan saya. Ya. Jadi kita tidak hanya datang ke gereja, tapi kita mau merindukan, kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali, bukan 2 minggu lagi ya, 3 minggu. Besok di Kelor, sesudah itu kan tanggal 30, minggu kelima tidak ada ibadah. Ya. Kita bertemu kembali dalam minggu pertama di Perigi ya. Minggu pertama dalam perjamuan kudus. Baik, saya kira tidak ada lagi Bu Dia yang perlu sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan. Hatiku dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi, memuliakan Bapa dan Raja. Satu kali katakan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sebelum kami berpisah Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat Saudara Simon, Saudara Lydia, Tricia, Benny Santoso, Ibu Oni dan Opung Nainggolan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan satu kehidupan yang semakin hari semakin dekat. Kalau setahun ini telah Engkau tambahkan usianya, telah Engkau memberkati kehidupannya, lebih lagi untuk masa-masa yang akan datang. Jauhkan daripada mara bahaya anak-anak-Mu
domba-domba yang kau percayakan ini Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, bahaya niat-niat orang yang menjahatinya. Bahkan singkirkan, jauhkan virus corona daripada anak-anak-Mu. Begitu juga untuk seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya keluarga besar GBI Perigi ini Engkau peliharakan, Engkau jaga Tuhan. Jauhkan dan singkirkan virus corona daripada kehidupan kami semua. Kami boleh aman dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang sakit, yang kami tahu Opung Nainggolan, mungkin juga Cikinyo, dan yang lain yang kami tidak mendengarkannya. Tetapi ketika anak-anak-Mu sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, buka jalan, karena kami tahu bukan karena obat dokter, bukan karena dokter, tetapi karena kasih kuasa-Mu memulihkan kesehatan kami anak-anak-Mu, memulihkan Opung Nainggolan dan Cikinyo dan yang lain-lainnya, seperti juga Engkau telah sembuhkan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Domba-domba-Mu, peliharakan dan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan, yang belum mendapat kerjaan, buka jalan agar mereka boleh mendapatkannya. Berkati segala pekerjaan mereka, buah tangan mereka, yang berdagang, yang berusaha Tuhan. Semua ini kami letakkan dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Segala pujian, syukur, hormat hanya kepada-Mu. Sekali lagi Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena itu pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pandanglah wajah-Nya. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, rahmat anugerah berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya turun memenuhi hidup-Mu, menyertai kita sekalian, selalu ada dalam langkah-langkah perjalanan hidup kita, mulai detik ini sampai selamanya. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur, membuka tangan kami, menerima dan menyambut semua berkat-Mu ini. Haleluya. Bersama-sama yang diberkati kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.